Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran interaktif untuk siswa-siswi MTS kelas 1. Kali ini kita akan membahas tentang tata surya dengan sub pokok bahas gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi karena terhalangnya sinar matahari oleh bulan, dan gerhana bulan terjadi karena terhalangnya sinar matahari oleh bumi, atau gerhana terjadi apabila bulan dalam keadaan konjugasi. Untuk itu, marilah kita ikuti atau kita saksikan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu dengan judul gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun sebelum kita mengikuti pelajaran pada hari ini, mari kita lihat dulu, kita perhatikan dulu bahwa pelajaran kita yang lalu tentang tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengelilinginya. Anggota tata surya terdiri dari 9 planet, asteroid, komet, dan meteorit yang semuanya mengelilingi matahari. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 dan 6, matahari itu bercahaya, artinya memancarkan sinar, berarti ada benda lain yang menerima atau memantulkan cahaya. Bumi yang merupakan tempat kehidupan merupakan sebuah planet lain yang mengelilingi matahari. Sekelompok benda-benda langit yang mengelilingi matahari disebut dengan tata surya. Sedangkan anggota terdiri dari planet sedikitnya ada satelit, asteroid, dan komet. Dalam tata surya ada istilah dengan geosentris dan ada istilah dengan heliosentris. Matahari sebagai pusat tata surya merupakan salah satu bintang yang dekat pada kita di antara 100 miliar lebih bintang-bintang yang mengusung galaksi Bima Sakti. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi sebagian atau keseluruhan cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan yang berjarak rata-rata jaraknya 3.840 km dari bumi lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 1.496.680 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagian gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi dan bulan dan bumi dengan matahari. Gerhana sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak menutupi piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi apabila ukuran piringan bulan lebih kecil daripada piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bulan. Ini terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Dengan penjelasan lain, gerhana bulan muncul bila bulan sedang berposisi dengan matahari, tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Pepotongan
bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua buah titik potong yang disebut dengan node, yaitu titik di mana bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan beroperasi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka seharusnya jika bulan berposisi pada node tersebut, terjadilah gerhana bulan, akan diikuti dengan gerhana matahari. Karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Sebelumnya pada peristiwa gerhana bulan sering bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan tampak berwarna gelap, bila berwarna merah, tembaga, jingga ataupun coklat. Gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang dan tidak berbahaya sama sekali. Ketika gerhana bulan berlangsung, umat Islam melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunatkan untuk melakukan sholat gerhana bulan. Oleh sebab itu, ini akan berbeda dengan gerhananya matahari yang tidak boleh dilihat oleh mata telanjang. Jenis-jenis gerhana bulan, pertama adalah gerhana bulan total, yaitu pada gerhana ini bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Kemudian gerhana bulan sebagian. Pada gerhana ini tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari matahari oleh bumi, sedangkan sebagian permukaan bulan lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Gerhana bulan penumbra. Pada gerhana ini seluruh bagian bulan berada bagian penumbra, sehingga bulan masih terlihat dengan warna yang suram. Demikian gambar-gambar daripada animasi dari gerhana bulan dan gerhana matahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.